anak-anakku yang salih dan salihah? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini, senang sekali Pak Asep bisa kembali menyapa anak-anak untuk kembali belajar secara online. Dan hari ini kita akan belajar untuk mereview kembali materi IPA tema 1. Anak-anak juga bisa membuka buku paket tema 1 mengenai indahnya kebersamaan. Nah, kali ini kita akan mereview tema 1 yang pertama mengenai sumber bunyi. Kemudian yang kedua, bagian-bagian telinga. Kemudian yang ketiga mengenai pemantulan bunyi. Tapi sebelum kita mulai untuk belajar, Pak Asep ingin mengajak anak-anak semuanya untuk melakukan sebuah pemanasan. Betul sekali, seperti biasa kita harus melakukan pemanasan agar semangat kita kembali menyala. Sudah siap? Kita mulai setelah hitungan ke-3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat kakak. Aye, sekali lagi. Semangat kakak. Aye, sekali lagi. Semangat kakak. Aye, aye, aye. Jos. Oke, bagaimana? Anak-anak sekarang sudah jauh lebih bersemangat, bukan? Nah, untuk selanjutnya, sebelum belajar, kita juga harus berdoa agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Kita berdoa, sikap berdoa, hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya agar anak-anak lebih memahami materi yang akan kita pelajari, silakan anak-anak untuk menyimak tayangan berikut ini. Anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan mereview materi IPA tema 1. Anak-anakku silahkan siapkan alat tulisnya ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk materi hari ini, yaitu kita akan membahas subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 ya. Langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari materi subtema 1. Ada yang masih ingat materi subtema 1 meliputi apa saja ya? Ya, yang pertama ada sumber bunyi. Nah, anak-anakku ada yang masih ingat pengertian atau definisi dari sumber bunyi? Jadi, sumber bunyi ini merupakan bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi, benda yang bergetar inilah yang disebut dengan sumber bunyi. Oke, berikutnya ada cara menghasilkan bunyi. Nah, anak-anakku ada yang masih ingat cara menghasilkan bunyi seperti apa? Ya, dengan cara bisa berasal dari alat musik. Contohnya, anak-anakku memainkan gamelan dengan cara dipukul, suling yang ditiup, dan senar gitar yang dipetik atau marakas yang digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi. Oke, selanjutnya masih materi subtema 1 ya, yaitu jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Anak-anakku ada yang masih ingat jenis-jenis bunyi apa saja? Ya, yang pertama ada infrasonik. Kekuatannya kurang dari 20 Hz. Contohnya seperti lumba-lumba. Yang kedua ada audiosonik. Kekuatannya 20 sampai 20.000 Hz. Ini yang digunakan oleh kita manusia untuk mendengarkan bunyi. Oke, yang ketiga ada ultrasonik. Ini lebih dari 20 Hz. Contohnya seperti kelelawar. Sehingga kenapa hewan kelelawar itu bereaksi pada malam hari selain memiliki kemampuan ekolokasi, karena kelelawar ini memiliki jenis bunyi yaitu ultrasonik. Oke, selanjutnya yaitu perambatan bunyi. Anak-anakku masih ingat media apa saja yang dapat merambatkan bunyi? Ya, ada media padat, cair, dan gas.
Nah, jika diurutkan, perlambatan bunyi paling cepat ini yaitu melalui media padat, kemudian benda cair, dan paling lambat itu melalui media gas ya. Oke, selanjutnya yaitu anak-anakku, Bunda akan masuk ke materi subtema 2. Nah, apa saja? Yang pertama, bagian-bagian telinga. Anak-anakku masih ingat bagian-bagian telinga apa saja? Ya, jadi bagian-bagian telinga terdiri dari 3 bagian ya. Ada telinga luar. Nah, meliputi daun telinga dan liang telinga. Kemudian ada telinga tengah, meliputi tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Dan yang ketiga yaitu telinga dalam, meliputi saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustasius. Oke, anak-anakku masih ingat kan nih fungsi dari bagian-bagian telinga? Nah, anak-anakku silahkan review atau baca sendiri ya buku atau catatannya yang dahulu. Oke, selanjutnya proses mendengarkan bunyi. Ada yang masih ingat proses mendengarkan bunyi seperti apa? Ya, dimulai dari suara. Suara ini bisa dihasilkan melalui alat musik yang anak-anakku dengarkan, atau getaran. Nah, ini akan masuk ke daun telinga, kemudian akan menuju ke liang telinga, dan akan menuju ke gendang telinga. Kemudian dari gendang telinga ini akan menuju ke tulang-tulang pendengaran dan ke koklea dan ke saraf pendengaran, dan terakhir ada ke otak. Sehingga kenapa anak-anakku ketika mendengarkan perintah, contoh seperti perintah dari Bunda Hikmah nih, silakan anak-anakku buka bukunya. Nah, itu langsung anak-anakku buka buku kan. Nah, karena apa? Karena telinga bunyi suara yang anak-anakku dengarkan melalui proses mendengarkan bunyi ini, dia akan tersampaikan langsung ke otak, sehingga nanti otaknya yang akan merespon, sehingga anak-anakku langsung membuka buku, bukan malah pergi makan kan. Nah, seperti itu contohnya. Anak-anakku paham kan? Oke, selanjutnya masih materi subtema 2 yaitu gangguan pendengaran. Anak-anakku ada yang masih ingat gangguan pendengaran apa saja atau penyakit terkait pendengaran? Ya, yang pertama ada otitis media dan otosklerosis. Nah, ini merupakan peradangan karena infeksi telinga bagian tengah. Kemudian ada kolesteatoma. Nah, ini pertumbuhan semacam kista di telinga bagian tengah dan biasanya tuli. Nah, anak-anakku, supaya terhindar dari penyakit gangguan pendengaran ini, kita harus senantiasa merawat telinga. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ada meliputi beberapa. Yang pertama, membersihkan telinga secara rutin, menghindari bunyi yang terlalu keras, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga, serta rajin memeriksakan telinga ke dokter THT secara teratur. Jadi anak-anakku harus membersihkan atau merawat telinga ya. Oke, selanjutnya masuk di materi subtema 3 meliputi yang pertama ada pemantulan bunyi. Nah, anak-anakku, di sini bunyi yang dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Nah, contohnya seperti kayu, kaca, dinding atau besi. Sedangkan untuk penyerapan atau perambatan bunyi ini, nah ini bunyi diserap oleh benda yang permukaannya lunak. Jadi kebalik ya dengan pemantulan bunyi. Kalau pemantulan bunyi permukaan bendanya ini keras atau kasar ya. Kalau perambatan bunyi ini permukaan bendanya itu lunak. Jadi benda demikian disebut biasa juga dengan peredam bunyi. Misalnya seperti karpet, goni, kertas, kain, busa atau wol ya. Nah, selanjutnya yaitu masih materi subtema 3 ya, macam-macam bunyi pantul. Anak-anakku masih ingat kan? Yang pertama ada gema. Nah, gema ini bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Gaung sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi menjadi tidak jelas. Jadi anak-anakku jangan sampai kebalik antara gema dengan gaung ya. Oke, kemudian bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli jika jarak dinding dan sumber bunyinya ini dekat ya.
selanjutnya, manfaat pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, anak-anakku, pada pemantulan bunyi ini manfaatnya biasanya digunakan di dunia kedokteran untuk USG, untuk mendengarkan detak jantung pasien, dan selain di dunia kedokteran bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian ada penyerapan bunyi. Nah, penyerapan bunyi ini untuk peredam bunyi atau mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya digunakan pada gedung-gedung bioskop, studio rekaman, supaya suaranya tidak sampai keluar ruangan ya. Makanya digunakan ini peredam bunyi. Anak-anakku pernah ke bioskop. Nah, lihat gedung bioskop biasanya lantainya dilapisi dengan karpet. Nah, itu salah satu tujuannya untuk meredam bunyi. Oke, anak-anakku paham ya sampai sini? Kalau sudah paham materi tema 1 dari subtema 1 sampai subtema 3 ini, Bunda berikan tantangan, yaitu silahkan kerjakan kuis yang Bunda siapkan di e-learning sekolah ya anak-anak. Semangat! Oke anak-anak, bagaimana? Sekarang anak-anak sudah jauh lebih paham bukan mengenai materi hari ini tentang review IPA tema 1. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa, silakan anak-anak untuk mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Asep akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa bahwa di teladan semua anak itu hebat.